Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, silaturahmi, penuh energi. Sahabat-sahabat Gen Tangguh sekalian, pada kesempatan malam hari ini, luar biasa kita kedatangan tamu, ini yang untuk kedua kalinya nih, Bapak Insinyur Gusti Era Setiawan, kalau saya manggilnya biasanya Bang Era, biar lebih akrab lagi. Alhamdulillah beliau akan mengisi sesi-sesi sharing session terkait dengan tunneling dan underground. Insya Allah pada malam hari ini beliau akan kupas tuntas beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Kelanjutan dari pelatihan ataupun webinar yang diselenggarakan oleh Geominerba, tantangan dan peluang pembuatan terowongan untuk infrastruktur transportasi dan tambang bawah tanah Indonesia di masa depan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin menarik yang malam ini akan dikupas oleh Bang Era. Sebelumnya saya akan coba sapa dulu. Bang, apa kabar? Kabar baik, Kang Deni. Alhamdulillah. Masih di rumah ini? Ya, lagi persiapan ke lapangan nih, Kang Deni. Wah, luar biasa. Ini dari seragamnya ini udah siap-siap mau tempur lagi di lapangan nih. Ini Ya, kemarin ceritanya gimana, Bang? Luar biasa antusias dari pesertanya ya? ya, saya melihat memang ketertarikan di bidang terowongan dan underground ini cukup banyak gitu, Kang Deni. Jadi para akademisi, para praktisi yang ada berhubungan seperti departemen-departemen dari PUPR dan juga ESDM itu juga cukup antusias. Jadi saya merasa juga istilahnya apa yang kita canangkan itu bisa mendapat respon yang cukup baik dari para partisipan kemarin ini. Baik, baik. Alhamdulillah. Peserta kalau tidak salah nyampe berapa? 1.000 lebih, Bang ya? Yang Kalau daftar? yang mendaftar itu hampir 1.200-an, cuma karena keterbatasan daripada fasilitas dari Zoom meeting, jadi kemarin 583 nggak salah saya, jadi hampir 600 yang langsung berinteraksi langsung, dan juga yang tidak kebagian untuk ikut Zoom meeting itu kebanyakan ikut dengan streamingnya YouTube gitu. Ya. Baik, baik, baik. Alhamdulillah ini luar biasa. Saya sempat ngelihat screenshotnya ini bahkan sampai eselon 1 PSDM Geominerba hadir ya, BPSDM maksudnya. Kepala Iya. BPSDM-nya Alhamdulillah Pak Wirat ya, Bang Era ya? Ya, betul, Pak Profesor Wirat Ya, juga betul, hadir. Profesor Wirat. Iya. Beliau juga cukup merespon yang baik gitu. Ternyata selama ini kelihatannya adalah ilmu terowongan itu yang biasanya dipakai oleh pertambangan itu sebenarnya bisa diaplikasikan di sipil gitu. Jadi mungkin perlu ada suatu interaksi antara sipil dan yang dilakukan oleh pertambangan untuk underground itu menjadikan kita ini menjadi menemukan suatu teknologi yang memang untuk kesejahteraan semua, untuk transportasi kita ini bisa teratasi gitu. Baik, baik, baik. Luar biasa nih sebagai informasi juga Bang, ini setelah kemarin kita diskusi ringan di channel Gen Tangguh, termasuk yang paling banyak views-nya nih di Gen Tangguh. Dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi sebagai pengelola akun YouTube Gen Tangguh, bisa kita melanjutkan silaturahim ataupun mungkin istilahnya bintang nih. Bintang itu bincang tentang tambang. Nah, baik, Siap. kepada Bang Era mungkin dipersilahkan untuk bisa sharing dan mungkin akan ada slide yang akan dipaparkan. Silakan Bang, mangga. Ya, terima kasih Kang Deni. Mungkin secara saya kolektif dari pertanyaan-pertanyaan yang ada sangat menarik sekali, dari masalah teknikal maupun masalah non teknis, dan juga permasalahan apa aja yang bisa kita lakukan. Kita juga ada partisipan yang dari Brunei Darussalam, jadi dari Universitas di Brunei Darussalam juga ikut dalam acara webinar kemarin, dan juga pertanyaannya saya pikir cukup menarik dan cukup bagus. Jadi saya di sini akan merangkum karena total pertanyaan itu ada 109 pertanyaan dari
62 partisipan penanya. Nah, saya rangkumkan aja karena kalau saya lihat bahwa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan memang hampir sama gitu, mirip. Jadi saya akan menjawab langsung, dan saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang sama itu bisa udah terjawab dengan satu jawaban. Mungkin pertama ada pertanyaan, bagaimana untuk daerah Kalimantan, apakah bisa dibuat terowongan underground atau maksudnya untuk infrastruktur jalan underground dan tambang bawah tanah. Memang kalau untuk tambang bawah tanah Kalimantan sudah ada, jadi sudah ada pajak bumi sakti dan sebagainya. Jadi secara geologis, secara kondisi lapangan, tambang bawah tanah di sana kondisi geologisnya bisa dilakukan tambang bawah tanah, dan sudah terbukti beberapa tambang bawah tanah ada di Kalimantan. Tapi untuk tunneling, untuk terowongan infrastruktur, kalau kita lihat untuk membuat suatu terowongan infrastruktur, mungkin dua parameter yang harus kita perhatikan. Pertama, permasalahan adalah kondisi topografi, dari segi kepadatan penduduk, dari segi populasi. Di situ kalau kita lihat bahwa kondisi penduduk yang dengan kota besar, mengapa harus pakai urban tunnel? Karena memang populasinya sudah sangat tinggi. Kalau untuk Kalimantan untuk saat ini masih kriterianya masih bisa tertanggulangi dengan jalan-jalan yang konvensional. Karena kita pertimbangan kalau pembuatan jalan dengan sistem terowongan, maka biayanya cukup mahal. Itu hampir 4 kali lipat daripada pembuatan jalan yang biasa. Jadi kalau di situ adalah untuk tambang sendiri, untuk per 1 meter dari 4 kali 4, itu kurang lebih 55 juta. Nah, kalau kita harus bikin tunnel itu biasanya itu 7 meter lebarnya minimal, bisa sampai 12 meter. Jadi untuk jalan itu bisa, jadi istilahnya bukan forboden, jadi istilahnya bisa ada harus 2 jalan yang saling berselisih. Jadi itu 7. Jadi kurang lebih mungkin bisa sampai 150 sampai 200 jutaan per meter. Jadi memang pertimbangan itu juga harus kita perhatikan. Jadi seperti itu untuk Kalimantan, untuk daerah-daerah yang memang secara populasinya masih kecil, itu pembuatan terowongan kelihatan tidak ekonomis, karena antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaatnya itu masih belum dirasakan secara maksimal. Terus kedua, ada juga pertanyaan, bagaimana dengan perbedaan NATM dan TBM? NATM itu adalah yang paling pertama sekali teknik terowongan itu ditemukan adalah NATM, New Australian Tunnel Method. Jadi itu suatu sistem pembuatan terowongan dengan menggunakan pengeboran, peledakan, dan penyanggaan. Jadi di situ NATM sudah dikenal sudah cukup lama, dari tahun 50-an sudah ada NATM. Dan itu awalnya dipatenkan oleh Eropa untuk pembuatan terowongan. Nah, sedangkan TBM ini adalah teknologi cukup canggih ya. Jadi baru-baru saat ini banyak digunakan, terutama ketika tahun 83 Singkarak sudah menggunakan TBM di Indonesia, dan lebih menonjol lagi ketika pembuatan terowongan bawah laut yang dilakukan di Inggris, Prancis. Di situ peran TBM sangat besar sekali, karena kita tahu bahwa TBM itu kecepatan drillingnya itu, kecepatan kemajuan terowongan jauh lebih cepat dibandingkan NATM.
Jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau di daerah seperti dulu kita lihat pembangunan subway-nya MRT di Jakarta, kalau kita menggunakan NATM akan terjadi blasting, maka akan terjadi vibrasi, terjadi goncangan, sehingga akan kondisi kondisi gedung-gedung di sekitar terowongan di situ akan mengalami suatu pergeseran. Nah, dengan menggunakan TBM tidak ada terjadi blasting, sehingga kita melihat bahwa TBM adalah satu alternatif supaya menghindari vibrasi. Jadi itu salah satunya antara perbedaan TBM dengan NATM. Sedangkan untuk tambang tuh hampir semuanya kelihatan menggunakan NATM, karena NATM lebih murah dibanding TBM. Kedua juga terowongan tuh umumnya adalah lurus dalam arti kata dia bekerja dengan single heading, dengan satu arah. Kalau tambang itu adalah mengikuti jalurnya mineral, jalurnya endapan, sehingga dia tidak bisa lurus. Sehingga metode NATM itu lebih cocok di pertambangan. Jadi sistem itu yang dipakai oleh pertambangan. Kalaupun ada lagi pertanyaan, apakah sistem pipe jacking atau yang micro tunnel itu sama dengan TBM? TBM itu suatu mesin yang besar, mega mesin besar. Dia mata bornya aja bisa sampai 7-10 meter untuk bitnya. Nah, sedangkan sistem micro tunneling itu dia hanya perimeter, jadi bitnya itu hanya di sekeliling daripada lingkaran perimeter. Jadi dia tidak terlalu berat. Sehingga kalau kita menggunakan TBM itu biasanya dengan batuan yang keras. Tapi kalau untuk micro tunneling itu batuannya lunak. Nah, jadi daerah-daerah yang batuan lunak itu bisa menggunakan tunneling sistem micro tunnel atau pipe jacking. Nah, ada juga yang mengatakan itu sepertinya sistem air pressure jacking, jadi seperti disemprot dengan air supaya kalau kita lihat air tidak akan bisa merusak dari struktur, bukan tidak bisa merusak, tidak bisa menghancurkan batuan, sehingga untuk penggunaan micro tunneling itu tidak bisa digunakan untuk tambang, untuk terowongan bawah laut ataupun yang batuan keras. Tapi kalau untuk TBM itu tidak bisa digunakan untuk batuan lunak. Pernah kejadian dulu ketika PLTA Singkarak yang dilakukan oleh perusahaan Perancis, Dumes, itu TBM-nya itu amblas di dalam terowongan karena tiba-tiba terjadi struktur batuan yang lemah dan terjadinya patahan. Sehingga TBM itu sendiri tidak bekerja maksimum ketika mengalami kondisi batuan yang lunak. Mungkin seperti itu. Jadi saya gariskan bahwa TBM, NATM, dan juga micro tunneling digunakan sesuai dengan kondisi geologis. Terus ada juga pertanyaan, bagaimana cara merancang suatu terowongan? Apa aja parameter? Karena kita bekerja di bawah tanah, otomatis kita harus tahu struktur tanah ini. Maka pertama yang dilakukan adalah investigasi geotek. Dari investigasi geotek tersebut akan muncul data-data dan menginformasikan kelas-kelas daripada si batuan. Kalau saat ini teori yang paling sering digunakan adalah teori Bioneski, itu dia menggunakan RMR atau Rock Mechanical Rates, jadi klasifikasi daripada batuan. Di situ ada 6 parameter, jadi dia harus melihat daripada jumlah kekar, terus berapa panjang rekahan, terus berapa spasinya, dan juga posisinya di mana. Itulah akan dari perhitungan tersebut akan memunculkan nilai. Nilai itu ada kelas batuan
Kelas 1, ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 5. Jadi dengan RMR 100 sampai 80 itu adalah kelas 1. Dengan arti kata batuan keras sekali. Terus batuan yang kelas 2 dari 80 sampai 60 itu kelas 2. Terus muncul lagi kelas 3 adalah dari 60 sampai 40. Setelah itu kelas 4 dari 40 ke 20. Ada di bawah 20 itu kelas 5. Nah, setelah kita mengetahui kelas daripada batuan yang akan kita buat terowongan, kita harus melakukan desainnya sendiri. Kita mungkin contohnya kita membuat terowongan sepanjang 1 kilo. Pada jarak 1 meter ke 10 meter menghadapi batuan kelas 5. Ketika dari 100 meter ke 200 meter mungkin menghadapi batuan kelas 4 dan seterusnya, dan bahkan kita ketemu dengan batuan kelas 1. Nah, dari situ bahwa kita baru mendesain sistem supporting, sistem penyanggaan yang akan kita buat. Nah, dengan pressure yang ada, suatu terowongan itu akan mengalami abdomen stress, yaitu tegangan yang terjadi pada saat terowongan itu dibuka akan terjadi abdomen stress. Abdomen stress itu bisa dihitung dan juga kita bisa mengantisipasi. Salah satunya adalah bentuk terowongan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat terowongan sipil umumnya berbentuk bundar, lingkaran, tapi kalau terowongan tambang itu berbentuk kotak. Karena dari segi pembuatan, kotak lebih gampang daripada bundar untuk terowongan. Mengapa dibuat bundar? Karena terowongan sipil dipakai untuk jangka panjang, 100 tahun. Ketika terjadi stres, ada terjadinya load stress, maka distribusi tegangan yang ada akan disalurkan melalui lingkaran tersebut, sehingga dianggap nol distribusinya. Maksudnya tegangannya akan nol. Disitulah bentuk daripada terowongan sipil dengan tambang itu berbeda. Nah, mungkin seperti itu. Setelah kita mengetahui jenis batuan, terus kita menentukan support yang kita gunakan, apakah ini memerlukan habim yang kelas ketebalan berapa mili, menggunakan struktur baja yang berapa kekuatannya berapa MPa, dan juga nanti akan kita buat desain, apakah jarak antara steel set itu berapa. Itu akan didapat, kita membuat desain itu didapat dari data investasi geotek yang ada. Nah, setelah kita membuat rancangan situ, baru kita menentukan nilai proyek ini berapa. Karena kita nggak bisa mengatakan ini proyek berapa miliar, sementara kita nggak tahu tipe jenis yang harus kita support. Berapa habim, berapa ratus habim yang kita butuhkan, berapa kubik shotcrete yang kita butuhkan. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu bagaimana kita merancang suatu terowongan. Terus ada beberapa juga pertanyaan masalah di Indonesia sendiri teknologi apa yang belum digunakan. Mungkin saat ini yang untuk TBM sudah, NATM sudah, untuk micro tunneling sudah, meskipun secara kuantiti jumlahnya masih kecil, masih tidak terlalu banyak dibanding negara besar. Adapun teknologi yang belum kita gunakan adalah teknologi undersea, terowongan bawah laut. Dulu tahun 93-an saya pernah dengar bahwa akan dibuat terowongan bawah laut antara Jawa Sumatera, yaitu akan melewati Selat Sunda. Nah, di situ wacana itu sudah ada, tapi belum terlaksana. Mungkin kalau kita bisa buat dulu juga pernah alternatif bahwa Jawa Madura itu akan dibuat terowongan, bukan jembatan. Karena jembatan cuaca dan juga akan berpengaruh ya. Kalau di bawah laut mungkin lebih lancar ya. Mungkin bisa nanti Jawa Bali, Bali Lombok mungkin bisa tembus ya. Itu yang belum kita gunakan sekarang untuk terowongan ada undersea. Nah, terus ada lagi pertanyaan mengenai ground support ya. Ground support itu terbagi atas
secara umum adalah ada dua klasifikasi. Ada namanya ground support, ground konsolidasi. Perbedaan di mana? Kalau ground support itu adalah support dan menahan. Dia akan bekerja apabila terjadinya deformasi batuan. Ketika tidak terjadi deformasi batuan, bahwa si ground support itu adalah tidak bekerja. Istilahnya ada aksi, ada reaksi. Ada deformasi, maka ground support bekerja. Kalau tidak ada deformasi, ground support adalah sebagai penahan saja. Dia tidak memberikan suatu tekanan di atas. Nah, adapun yang sekarang berkembang adalah ground konsolidasi. Konsolidasi itulah membangun, membuat keutuhan. Bekerjanya ground konsolidasi adalah sebelum terjadinya deformasi, kita sudah mengantisipasi. Ketika terjadinya kerusakan ataupun terjadinya tekanan, yang pertama-tama beban adalah bidang lemah. Di mana bidang lemah? Bidang lemah adalah bidang kosong. Bidang yang tidak terisi itu akan bidang lemah. Kalau dia terisi semua akan bidang solid, maka dia bukan bidang lemah. Intinya adalah bagaimana kalau sebelum terjadinya deformasi, sebelum terjadinya kerusakan, bidang lemah, kekosongan-kekosongan itu kita isi. Bisa berupa semen, bisa berupa resin. Tujuannya adalah membuat si batuan menjadi solid, si batuan menjadi utuh, menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika ada stres yang terjadi, dia mampu menahan stres itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa dianggap bahwa ground support itu adalah pasif ground support, pasif ya. Kalau ground konsolidasi itu aktif, dia dilakukan sebelum terjadi deformasi. Mungkin secara garis besar seperti itu mungkin Kang Denny ya, untuk dari 109 pertanyaan, tapi intinya adalah seperti itu, bagaimana kondisi terowongan itu bisa dibuat di mana, kedua bagaimana cara membuat desain terowongan, ketiga bagaimana sistem support terowongan. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab ya. Untuk regulasi dan sebagainya kelihatannya mungkin saya belum lengkap informasi yang saya dapat ya. Mungkin pihak-pihak yang lain bisa membantu untuk menjawab bagaimana dengan regulasi, bagaimana pemanfaatan ruang bawah tanah dan undang-undangnya nomor berapa, itu saya belum dapat informasi yang jelas. Oke, Baik. seperti itu untuk awalnya saya akan jawab seperti itu. Baik, Bang Era. Ini menarik sekali nih. Bagi saya juga luar biasa ini. Bisa mengingatkan kembali terkait dengan apa tadi NATM, kemudian TBM, dan microtunneling ya. Mohon izin Bang, TBM itu tunnel boring machine ya? Betul. Tunnel boring Luar machine. biasa nih. Dan dijelaskan juga step-step untuk membuat terowongan itu seperti apa. Kemudian tadi ada penjelasan sekilas tentang teknologi undersea ya. Undersea, dan terakhir itu tentang ground support dan ground consolidation. Ini sangat mencerahkan sekali Bang. Mudah-mudahan nanti teman-teman ini tambah semangat untuk terus belajar terkait dengan tunneling itu ataupun terowongan untuk infrastruktur sipil. Seperti itu. Nanti kita akan lanjut ke sesi-sesi selanjutnya kali Bang ya? Atau seperti apa nih kira-kira? Ya, jadi untuk ini saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik mahasiswa yang pada saat webinar mungkin bukan tidak puas, tapi mungkin ingin mendapat informasi yang lebih jauh sehingga membuat suatu pertanyaan, dan kepada kesempatan saya coba untuk menjawab. Saya berusaha untuk semaksimal mungkin bisa memberikan jawaban yang bisa saya jawab. Mungkin yang kedepannya kita juga bisa untuk berinteraksi kembali melewati video YouTube Gen Tangguh ini, dan juga saya dengan senang hati mau bersedia untuk men-sharing, dan apa yang saya bisa sampaikan akan saya sampaikan. Nah, untuk yang lebih detail lagi, misalnya bagaimana cara mengatasi terowongan yang ambruk, bagaimana cara mempersiapkan jangan sampai terowongan itu ambruk, itu kita bisa masuk di sesi yang lain, Kang Denny. Oke. Jadi mungkin cukup menarik ya untuk ini. Jadi selain kita sekarang ini baru gambaran bahwa dunia terowongan ini seperti ini, tantangannya seperti ini. Nanti akan kita masuk lebih detail adalah bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada di lapangan. Mungkin seperti itu, Kang Denny.
Baik, baik, Bang Era. Baik, berarti nanti kita akan update secara berkala, mungkin tiap pekan, Bang ya? Iya, bisa Kang Denny. Jadi kita akan lihat nih seberapa jauh partisipasi, seberapa jauh ketertarikan. Saya dengan senang hati bersedia untuk menyampaikan. Nanti kita juga akan membahas bagaimana sistem sokritnya, bagaimana sistem growthing-nya, bagaimana sistem injeksinya. Jadi lebih detail masalah pelaksanaan dan sebagainya. Nah, kemarin juga saya ada menulis yang 4 buku yang udah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya bukunya belum dari sempurna lah. Jadi tapi setidak-tidaknya memberikan gambaran, membuka suatu pikiran bahwa setidak-tidaknya ternyata step-stepnya seperti ini, seperti itu. Seperti gitu mungkin Kang Denny, kita akan terus lanjut selama banyak sekali peminat. Saya bersedia untuk memberikan penyampaian apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Seperti itu Kang Denny. Baik, baik. Terima kasih banyak Bang Era, ini sharing luar biasa ini. Sesuatu yang mungkin tidak mudah, tapi ketika disampaikan oleh ahlinya dan dengan bahasa yang sangat jelas, ini akan mudah sekali dipahami oleh siapapun. Dan termasuk saya nih yang menjadi hostnya nih. Berarti nanti kita akan lanjutkan pekan depan seperti biasa hari Ahad malam ya, Minggu malam Bang ya. Baik, baik Kang Denny. Ya. Nanti mungkin izin ini nanti saya akan masukkan ke channel YouTube saya dan kita akan coba blast ke beberapa teman grup, baik itu yang berkaitan dengan tambang, kemudian perhapi ataupun grup-grup yang lainnya. Mudah-mudahan mereka juga tertarik dan semangat untuk pelajari ilmu yang sangat bermanfaat ini. Mungkin ada ingin pesan-pesan terakhir Bang? Sebelum kita tutup. Oh iya, jadi saya hanya bisa menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi sampai kemarin webinar bisa sampai 1000 lebih, dan juga yang partisipasi secara langsung juga cukup banyak. Jadi memang ketertarikan cukup banyak gitu. Saya pikir mungkin kita tidak hanya sampai di situ gitu. Jadi kita ibaratnya itu kalau kita ingin itu tuh kita harus kita mungkin lebih tertarik lebih jauh dan segalanya. Kita juga akan buat forum. Itulah mungkin yang bisa membuat istilahnya itu negara kita ini bisa maju adalah sharing, saling menginformasikan. Dan juga saya apresiasi dengan adik-adik mahasiswa yang cukup tertarik dengan terowongan gitu. Jadi masalah terowongan ini mungkin bisa diperkenalkan lebih awal, sehingga mungkin ada adik-adik yang memang tertarik dan juga menekuni secara mendalam gitu. Nah, silakan, mungkin kita bisa diskusi terus di forum ini. Merupakan forum suatu kita pertemuan, saling tukar pengalaman, saling mencari sesuatu yang bermanfaat gitu. Mungkin seperti itu. Ini mudah-mudahan semua yang kita bersama ini dengan tujuan baik, dengan niat yang baik, mungkin mendapatkan hasil yang baik gitu kan. Baik, Bang Era, terima kasih banyak nih sharing bincang tambang di channel YouTube Gen Tangguh pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjut kepada sesi-sesi berikutnya. Malam ini nanti diproses dan mudah-mudahan bisa langsung diupload juga, sehingga hari Senin pagi sudah bisa dinikmati oleh sahabat-sahabat Gen Tangguh ataupun sahabat-sahabat rekan-rekan tambang, baik itu mahasiswa ataupun profesional yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tunneling ataupun proses pembuatan terowongan di tambang bawah tanah. Baik, saya Denny Firmansyah. Salam sinergi, silaturahmi penuh energi. Terima kasih sahabat-sahabat Gen Tangguh sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.